Yang ketiga, wahsin ila jarika takum musliman. Berbuat baiklah kepada orang-orang sekitarmu, masyarakat sekitarmu, hidup kamu selamat dunia akhirat nanti. Itu sebabnya dalam Islam ada puncak ibadah itu akhlak. Nah, bapak-bapak, saya ngajak ngaji pesantren sebentar. Takhalluk, asal kata akhlak, takhalluk. Takhalluk itu kebaikan yang dipaksakan. Makanya ada takhallaku bi akhlaqillah. Paksakan hidup kamu punya akhlak sebagaimana akhlak Allah. Paksakan itu. Nanti kalau kita sudah memaksakan berbuat baik terus, kita jadi orang baik. Akhlak artinya kebaikan yang sudah mendarah daging. Jadi kalau orang berakhlak, ibu-ibu, kalau dia sholat, dia tidak ingin dipuji orang. Sholat. Orang berakhlak itu kalau mencium anak yatim, dia tidak ingin dipuji orang. Memang dia akhlak itu. Orang-orang berakhlak itu kalau ngaji ke majlis taklim, ke taman mini, bukan karena ingin pamer. Tapi memang akhlak dia. Kebaikan dia kesehariannya itu. Orang-orang berakhlak tuh kalau dia mencium pipi ibunya, mencium tangan ibunya, dia bukan ingin dipuji oleh saudaranya yang lain. Memang akhlaknya itu. Apa bahasa gampang? Tabiatnya memang itu. Kalau pakai bahasa yang benar, sibrahnya memang itu. Kalau pakai bahasa bapak-bapak, identitinya memang itu. Yang dituntut oleh agama, di samping takhalluk, akhlak. Jadi kalau orang berakhlak itu berdoanya juga sudah khafiyah tadarru, merendah dan penuh harap kepada Allah. Kalau doa kita kan kepada Allah gini. Nabi Ibrahim minta anak ibu-ibu Ismail itu berdoa selama 91 tahun. 86 tahun berdoa, Ismail usia 13 tahun diuji untuk dipotong, dikorbankan. Jadi Nabi Ibrahim berdoa minta anak soleh itu 91 tahun. Sabarnya kayak apa? Ibu berdoa kepada Allah setahun belum dikabulkan, ngegerutu kan? Bapak yang jujur. Bapak ngedoa minta sesuatu sama Allah 2 tahun. Belum terkabul. Hati kita ada nggak begini? Allah kenapa sih kok belum kabul-kabulin juga nih? Ada nggak tuh? Nabi Ibrahim 86 tahun berdoa. Ini di sini yang begini ini bisa dipelajari di pengajian. Di luar nggak bisa. Ibu sambil arisan nggak punya ilmu begini. Bapak di kantor rapat organisasi, nggak dapat ilmu begini. Di majlis taklim, di atin yang dapat ilmu begini. Di taklim. Jadi ibu kalau berdoa, bapak kalau berdoa jangan bosan. Kalau Allah belum memberikan, belum mengabulkan, itu ada hikmah tasyri'ah, ada wisdom, ada kebijakan di balik itu. Mesti ada sesuatu. Allah kadang-kadang sangat rindu kepada ibu. Itu sebabnya Allah suka mempermainkan ibu. Ayah sering-sering berdoa sayang. Sering-sering berdoa. Terus dituntut. Jadi orang yang doanya belum dikabulkan itu orang-orang yang disayang sama Allah. Allah rindu ingin ngobrol terus sama dia itu. Biar ngobrol. Ihdinas siratal mustaqim.
Kata Allah, jalan apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia belum berhasil, dia muji lagi Allah. Alhamdulillah bil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik. Terus bolak-balik dia baca Fatihah. Kata Allah, oh hambaku ini sudah lelah dia berdoa. Aku kabulkan segalanya. Nah, buat bapak-bapak, biasanya doa istri itu lebih cepat dikabul daripada doa suami. Ayo bapak catat itu. Kenapa Pak Anwar begitu? Sebab biasanya dosa istri itu lebih sedikit dibanding dosa suami. Rahasianya. Pak Mehmet jangan ketawa, memang begitu kan? Kata hadis begitu. Sebab doa istri lebih mudah dikabul Allah karena dosa istri lebih sedikit dari dosa suami. Apa doa ibu apa dosa ibu apa sama suami? Nggak ada kan? Istri dosanya paling-paling suami ke kamar mandi keluar dompetnya berantakan. Seperti itu kan? Begitu kita ke kamar mandi keluar, ini dompet kita siapa yang buka ini kok berantakan? Nggak karu-karuan. Itu istri punya kerja itu. Paling-paling dosa ibu itu. Tapi itu kan tandanya jealousy, tandanya pencemburu. Ibu bohong besar, cinta tanpa cemburu itu. Tidak ada cinta tanpa jealousy. Tidak ada cinta tanpa cemburu. Paling-paling dosa ibu itu. Makanya kalau manusia syirik membagi cinta dengan Allah, syirik itu kan cinta pada Allah atau cinta sama yang lain. Syirik, Allah paling marah itu. Kenapa? Allah nggak mau cinta hambanya berbagi. Allah mau cinta kita tuh hanya buat Allah. Jangan berbagi. Kita kan kadang-kadang cinta kita, Tuhan kita satu. Tapi Tuhan lain ada jabatan. Jadi Tuhan. Ada harta jadi Tuhan. Kadang-kadang anak jadi Tuhan. Sekarang udah tua ibu-ibu. Cucu jadi Tuhan kadang-kadang. Kalau udah kata cucu, pokoknya nenek nggak boleh pergi ngaji. Tolong sama nenek kita mau jalan-jalan aja. Ibu kalah ngaji sama cucu. Itu cucu jadi Tuhan. Kadang-kadang tuh perhiasan gelang jadi Tuhan. Kalau ngaji nanya aja, Ustadz nanya Ustadz, begitu. Itu pun jadi Tuhan itu. Nah yang begini-begini Bu, akidah harus kita jaga baik-baik. Lalu juga dalam bermasyarakat jangan suka hasad. Hasad atau hasad ini dengki. Dengki tahu ya? Penyakit yang tidak suka apabila melihat orang mendapat rahmat Allah. Dengki. Rumah orang diperbesar, dada dia jadi sempit. Itu dengki. Orang pakai mobil baru nanyak di puncak. Dia lihat dada dia nyesek ini. Itu hasad namanya. Orang dapat jabatan, dia sakit hati. Itu hasad namanya. Orang Islam kalau ngelihat orang lain dapat rezeki, Ibu, kita mesti bersyukur kepada Allah. Dan berdoa. Ada orang jadi anggota DPR, kita doakan itu. Mudah-mudahan jabatannya dimanfaatkan buat membela rakyat kecil. Itu. Ada orang jadi menteri, mudah-mudahan kebijakannya membela masyarakat di kampung-kampung. Jadi ngedoa terus kita tuh hidup tuh. Nah, yang begitu yang tenang hidup itu. Jangan hasad, jangan sombong. Sombong tahu ya? Superior. Bapak-bapak, sebentar Ibu. Orang-orang sombong itu sebenarnya dia sedang mempersonifikasikan dirinya dengan Allah. Dia samakan dirinya dengan Allah kalau sombong. Itu sebabnya dalam akidah Islamiyah, semua imam sepakat orang sombong itu sebetulnya musyrik dia. Udah saya ganti bahasanya. Ibu,
Orang sombong tuh kayak orang berdiri di atas gunung. Dia ngelihat kita kecil, kita ngelihat dia juga kecil. Paham tuh ya? Orang kita di atas gunung. Kita ngelihat orang kan kecil gini. Tapi orang ngelihat kita juga kecil. Orang sombong tuh ya begitu itu. Makanya kalau orang-orang alim semua rendah hati. Ibu ngobrol sama orang alim coba. Orang alim tuh kalau diajak ngobrol cuma dua. Pertama diam, yang kedua senyum. Nggak lebih dari itu. Kalau ngomong dia ngomong santai aja. Orang alim sama cirinya gitu. Salah satu ciri orang alim tidak pernah menyalahkan orang. Kalau ada kiai, ada ustadz di atas mimbar, kerja caci maki orang. Ini bid'ah, ini haram, ini hurapat. Dia nggak ngaji. Orang yang ngaji tidak begitu. Di mata orang yang mengaji, semua orang pahamnya baik. Dulu ada namanya Muhammad Idris. Muhammad Idris itu Imam Syafi'i. Di kita nyebutnya Imam Syafi'i. Ngarang kitab induk segala hadis. Jadi kalau baca hadis yang paling bagus, itu. Kalau di pesantren itu belajar lah semua. Beliau punya guru Imam Maliki. Hidup di pusat peradaban Islam di Baghdad. Itu sebabnya Imam Maliki, bapak-bapak, fatwanya sangat metropolis. Sangat modern. Hidupnya itu disebut di pusat kebudayaan Islam. Imam Syafi'i kalau ditanya gini, Imam, orang yang paling alim di dunia tentang Islam itu siapa? Kata Imam Syafi'i, Imam Maliki. Padahal yang ngarang kitab hadis terbesar Imam Syafi'i. Tapi kalau orang bertanya pada Imam Maliki, pada gurunya, wahai Imam, orang yang paling alim, cerdas, soleh di dunia siapa? Kata Imam Maliki, muridku namanya Muhammad Idris, Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, siapa orang yang paling tahu tentang Islam sebenarnya di dunia ini? Kata Imam Syafi'i, kalau agama adanya di Mars, di Jupiter, di Uranus, di Bima Sakti, di Franjing Junipers. Orang yang bisa mengambil Islam cuma satu, Imam Maliki. Jadi saling muji. Yang ketiga ya, yang keempat sekarang. Wahabbalin nas ma tuhibbu li nafsik takum mu'minan. Cintai saudaramu sebagaimana kamu cinta pada dirimu sendiri, imanmu tambah lama tambah kokoh nanti. Saudara dalam agama jelas, innamal mu'minuna ikhwa, tiap orang yang satu akidah itu saudara kamu. Nah, bapak-bapak, satu ibu, satu bapak, lain agama, itu teman ngobrol di dunia, bukan saudara sejati. Tapi pahamnya harus kita hormati. Agama orang, apapun agamanya, kita harus hormati. Dalam akidah, baru lakum dinukum waliyadin. Dalam interaksi sosial, kita harus hormati. Dia saudara sebangsa kita. Ya, di akhirat nanti ibu-ibu, orang bersop-sop tuh. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang umat Nabi Muhammad tuh banyak sopnya ibu. Ada umat Nabi Muhammad yang kalau sholat subuh kesiangan melulu. Ada tuh satu sop. Dia kalau mau sholat subuh baca qunut dia tutup dulu hordeng. Biar gelap lagi semua. Baru dia sholat subuh. Allah. Ada. Ada umat Islam yang bakhil, yang pelitnya bukan main. Kalau kotak amal liwat ngaji nyumbang 100 perak, duitnya logam hitam, bekas kerokan lagi. Ada juga satu sop. Jadi bersop-sop. Nah, ibu, bapak, kita berharap jadi umat Rasul itu yang seperti busur panah beradu dengan Rasul. Yang surganya selantai dengan Rasulullah. Kita ingin begitu. Tempatnya di mana Pak Anwar? Di pengajian begini ini. Sebab doa orang yang mengaji itu raudhatun min riyadil jannah. Sama dengan dia berdoa di taman surga. Makanya jangan pernah mengaji berakhir tidak ditutup dengan doa. Jangan. Doa waktu pengajian itu doa yang dikabul.
sama dengan berdoa di Raudhah, sama dengan berdoa di Mu'tazam, sama. Yang terakhir, ya ini udah mau 9:30. Wala tuksirid dhahika fa inna kathrat dhahiki tumitul qalb. Umatku, kata Nabi, jangan suka lupa diri. Orang yang suka lupa diri itu hatinya mati. Yang suka lupa diri itu dua, ibu-ibu. Pertama, orang yang suka minum keras, minum khamar. Kalau ngaji pesantren, man syaraba muskiran lam yaqbalullaha salatan 40 yauman. Umatku yang suka minum minuman khamar, sekali minum sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima Allah. Yang namanya minuman keras bukan yang diminum saja, ibu. Anak-anak sekolah kita di luar, anak muda, hati-hati. Narkoba. Apalagi tuh? Saya nggak ngerti lah yang begitu-begitu. Narkoba itu, khamar itu haram. Minuman keras. Nggak tahu saya minuman lain, nggak ngerti lah saya tuh. Hati-hati. Sekarang kalau anak ibu anak yang cerdas main ke mall, hati-hati. Itu ada sindikat yang mengintip itu, anak ibu akan dikenakan narkoba supaya merembet kemana-mana. Alhamdulillah pemerintah kita tegas betul memberantas narkoba. Malah Badan Narkotika Nasional sekarang bagus itu, bagus. Dan itu cara kita, cara agama menyelesaikan soal narkoba. Yang kedua, orang yang lupa diri itu orang-orang yang di hadapannya adalah lawan jenis berbuat maksiat, namanya zina. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin umatku sholat tapi zina. Tidak mungkin. Umatku sholat tapi zina, kata Nabi, waktu dia sholat, imannya sedang diinjak-injak di keranjang sampah. Tidak mungkin zina. Juga apa ngapain zina tuh, ngapain itu? Kita keluar rumah, lihat ada perempuan cantik, gitu, bibirnya merah. Bapak pengen pulang aja ke rumah, bini kita merahin puter. Untuk apa itu? Ibu-ibu, Allah Rabbi. Dosa tuh ujungnya penyesalan semua. Penyesalan semua. Seseorang yang hidup tidak jujur, ibu-ibu, hatinya selalu dalam keadaan bimbang. Kenapa orang-orang ada yang yakin tentang sesuatu tidak pernah bimbang? Sebab hidupnya jujur. Dalam bahasa agama namanya istiqamah. Kalau pakai bahasa yang lebih tinggi, pada as-sirat al-mustaqim. Jalannya lempeng gitu. Kalau udah jalan berbelak belok, hidup dia penuh kebimbangan. Nah, ibu, mudah-mudahan kaji kita yang gampang siang hari ini akan membawa berkat buat kita semuanya. Pulang ke rumah ibu menenteng berkat. Apa itu berkat itu? Keberkahan buat kita semua dan bisa diamalkan, disampaikan pada keluarga ibu, pada anak-anak kesayangan, pada cucu-cucu kesayangan. Dan kalau menyampaikan ajaran kebaikan, jangan suka memaksa, jangan suka marah-marah sama anak, sama cucu itu. Kamu kalau nggak benar neraka kamu. Kalau kurang baik ibu harus katakan, anak ibu yang cantik, yang terbaik hidupnya begini sayang. Anak ibu yang ganteng, kalau memang begini harus begini sayang. Harus dengan komunikatif dengan baik. Bapak kepada anak juga begitu. Yang suka kalau apa-apa marah, bodoh, kamu segala macam. Nggak ada dalam agama begitu. Kalau anak bapak dibilang bodoh, dia akan jadi bodoh. Bapak harus katakan anak papa yang gagah, yang paling baik hidupnya begini. Papa habis ngaji, kata Pak Kiai begini yang paling baik. Ya sama-sama kita baru pendidikan. Mari ibu kita berdoa Al-Fatihah.